Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Nindi. Pada kesempatan kali ini, Nindi mau menjelaskan materi bab 3 dari mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Dengan saya mahasiswa Nindi Wulan Syafitri dengan NPM 201001 1211034, jurusan Manajemen Universitas Bung Hatta BP 20. Baiklah, kita akan masuk materi. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi klasik. Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Yang kedua, corak kegiatan ekonomi subsisten, yaitu sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga atau modal. Bunga atau modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Next. Yang ketiga, corak kegiatan perekonomian modern, yaitu tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Selanjutnya, penentuan suku bunga. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Next. Faktor yang menentukan suku bunga yaitu jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka, dalam perekonomian pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh selalu mencapai tingkat yang sama dengan penawaran tenaga kerja yang penuh. Selanjutnya, penyesuaian dalam pasar modal, yaitu ahli-ahli ekonomi klasik yakni bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yaitu fleksibel suku bunga dan kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran tenaga kerja penuh agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, fleksibel upah dan kegiatan ekonomi. Para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari berlakunya di pasar apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah. Ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di sini ada terbagi 4, penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor ekonomi. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan. Yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, kelemahan pandangan klasik. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kegiatan penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, sebaiknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku.
Kenyataan bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan. Perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Selanjutnya, penentu tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga, tetapi yang terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti menurut pendapatan Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Selanjutnya, apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di mana kini di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian itu digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuan yang maksimal. Selanjutnya, masalah kekurangan pengeluaran agregat. Menurut pendapatan Keynes, pada umumnya investasi yang digunakan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, pembelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Selanjutnya, perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Pada pandangan klasik menyatakan, makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Selanjutnya, penentu suku bunga. Pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Selanjutnya, tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibanding-bandingkan pendapatan ahli-ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya wujudnya perekonomian modern, akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuk menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja, kekuatan ini menyebabkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja atau kekuatan ini menyebabkan tingkat upah yang tidak mudah untuk diturunkan. Penentuan kegiatan ekonomi, pandangan Keynes. Bagian ini akan menerangkan pokok pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Peranan pemerintah agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan. Di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaannya. Selanjutnya, penentu pembelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu
pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, dan penanaman modal oleh para pengusaha. Perkembangan ekonomi di negara maju. Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju coraknya yaitu dari berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka panjang. Selanjutnya, perkembangan analisis makroekonomi. Bersama dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sesudah Perang di Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber perbedaan-perbedaan antara golongan klasik dan Keynesian. Pertumbuhan ekonomi. Perhatikan, yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku sejak tahun 1950-an. Menurut saya, teori-teori yang berkembang merupakan lanjutan dan pandangan klasik yang mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik ditunjukkan bahwa menurut pendapatan nasional ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia yang ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia dalam persamaan YKLRT, yaitu K. Jumlah barang modal, L. Jumlah tenaga kerja, R. Kekayaan alam, dan T. Tingkat teknologi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada